warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk aplikasi atau perkenalan aplikasi yang namanya Microsoft Visual Studio Code. Nah, ini aplikasinya ya. Ini aplikasinya bisa di-download secara gratis ya. Ini Visual Studio Code. Nah, ini bisa langsung di-download di sini. Ini website resminya dia secara gratis, jadi nggak perlu kita bayar. Nah, ini. Nah, Visual Studio Code ini adalah kode editing atau aplikasi untuk mengedit-ngedit kode. Jadi dia itu nggak terpatok dengan satu bahasa pemrograman, karena dia base-nya itu memang kode editor. Jadi bisa mengedit semua jenis kode atau bahasa pemrograman. Nah, ya, kita awali dengan cara installnya dulu. Dan cara installnya yaitu gini, kita buka instalasinya, kita klik yang atas, agreement-nya kita next. Nah, ini kita centang semua, ini opsional ya, yang dua ini. Ini maksudnya ketika kita klik ada file, kita klik kanan, itu bisa langsung open with Microsoft Visual Studio Code, itu maksudnya. Kalau kalian pengennya kayak gitu, kita klik Oke, kita next, kita install. Ini sangat ringan kok, nggak lama installnya karena memang aplikasinya itu kecil dan ringan. Kita tunggu dulu sampai selesai. Ini kira-kira nggak nyampe 1 menit mungkin, ya kurang lebih 1 menitan lah. Oke, ini kalau kita centang biar kita langsung buka aplikasinya. Nah, ini aplikasinya ya. Ini karena sudah saya install sebelumnya, jadi langsung kayak gini tampilannya. Kalau kalian pertama kali install, itu di sini ada pilihan, nanti pilih apa, tampilan dark mode atau light mode. Kalau kalian nggak pengen pusing, klik centang bawah aja, ya centang 2 aja di bawah. Sini nanti ada centang 2 di bawah. Kalian klik itu aja. Nah, terus setelah klik itu nanti tampilannya berubah seperti ini, yang seperti punya saya ya. Nah, untuk itu pertama kali kalau kita mau bikin file HTML seperti yang di Notepad, kita klik yang namanya file new sini. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu. Nah, ini adalah menu folder, di sini ada folder. Nah, folder ini itu biasanya dipakai untuk folder yang ada di dalam, folder yang ada di file kita taruh di mana gitu ya, karena mesti ada foldernya. Nah, itu dipakai biasanya buat file HTML itu, karena file HTML biasanya itu pakai plugin gitu. Jadi misal HTML-nya berdiri sendiri, terus CSS-nya berdiri sendiri, sama JavaScript-nya berdiri sendiri, kan ada 3 file tuh. Nah, itu ditaruh dalam folder. Nah, nanti foldernya ada di sini, ada repository namanya. Nah, fungsinya seperti itu. Karena kita cuma bikin satu file aja, file HTML, jadi kita tutup dulu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini sekarang kita masuk ke codingnya. Nah, sekarang ini tampilannya dia tuh belum tahu kita sedang pakai bahasa apa. Coba kita klik ini tidak ada ya. Kita pakai HTML di sini. Nah, ini sudah dia tahu bahwa kita sedang pakai bahasa pemrograman atau kita membuat aplikasi web basisnya HTML. Sekarang coba kita ketik HTML. Nah, di sini langsung muncul HTML5. Kita nggak perlu buka kurung tutup kurung seperti yang di Notepad. Kita cuma cukup ngetik HTML gini aja, ini sudah ada. Kita klik yang nomor 5 ini, diklik, sudah jadi. Di sini ada struktur dasar HTML-nya. Nah, di sini Pak, di sini ada ini Pak, ada tambahan. Di sini ada terus sama meta. Ini maksudnya apa? Nah,
maksudnya di sini itu kita ada ini kita kan pakai HTML5. Nah, HTML5 itu ada file kayak gininya. Ini nggak usah kita hiraukan, ini memang file apa ya? Biar browsernya itu tahu bahwa program kita sudah pakai HTML5. Seperti yang sudah saya jelaskan dulu, bahwa HTML sekarang sampai sekarang saat ini itu sudah versi HTML5. Nah, sekarang kita abaikan dulu ini. Kalau kalian pengen ganti judulnya, ini judulnya di sini. Kalian ganti dulu. Belajar misal gini, belajar JavaScript. Nah, di sini kita masuk ke body, terus kepencet. Lah, sorry. Nah, ini. Enaknya tuh dia kalau kepencet keluar gitu ya, sama kayak kalian tadi, saya yang tadi, itu masih ada. Jadi dia tidak hilang, tidak kayak notepad ya. Nah, kita masuk ke body ini. Seperti kita bikin yang kemarin aja. Kita bikin aplikasi untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, yang pertama kemarin kan H2. Kita ketik H2, di sini langsung ada. Tinggal kita klik di sini atau kita pencet tab. Ada di H2. Kita tinggal masukkan nih JavaScript misalnya kayak gini. Nah, ini kan jadi H2 seperti yang kita pakai di Notepad. Bedanya di Notepad kita ngetik satu persatu, buka kurung, tutup kurung, terus ini ada tutupnya kita buat manual. Nah, di sini sudah otomatis. Nah, sekarang kan yang kedua kan label. Nah, kita sama kayak tadi di klik atau di tab. Nah, ini ada label for bla bla bla. Nah, ini kalian nggak usah isi, nggak apa-apa. Kan langsung masuk di dalamnya sini. Kan label ada ininya nih, ada tulisannya. Kita kasih panjang gitu. Karena inputannya untuk panjang. Nah, di bawahnya kita pakai input. Di sini input itu banyak sekali. Kemarin kita pakai input yang number ya. Input number, diklik input number. Di sini ada name, di sini terus ada ID. Karena kita pakai yang ID, nanti kan kita pakainya itu fun view by ID, bukan fun view by name. Jadi yang kita isi adalah ID-nya. Kita kasih panjang di sini. Oke. Terus karena biar tidak dempet, kita kasih BR di sini. Kita kasih BR, terus kita kasih BR lagi 2 kali. Terus lanjutkan seperti yang atas. Kali ini kita pakai yang lebar. Kita buat yang lebar. Titik 2. Terus klik di sini, di luarnya sini, kita enter. Kita bikin yang input lagi, input number, oke. Name kita tidak pakai, kita pakainya yang ID. Kita masukkan lebar sebagai ID dari input ini. Terus di bawahnya kita bikin lagi label lagi. Kita bikin label untuk hasil petik 2. Oke, di bawahnya kita bikin input. Nah, di sini inputnya kita bikin teks aja biar ndak error nanti. Terus name-nya, ID-nya kita pakai hasil. Nah, ini jangan sampai salah ya, karena kita nanti akan panggil nama-nama ini, ID-ID-nya inputan ini, karena kita nanti di JavaScript-nya akan panggil. Oke, yang terakhir adalah button. Nah, button ini manual. Untuk itu kita bikin kayak gini aja dulu. Hitung, kita bikin kayak gini aja dulu. Terus kita masuk ke script, kita enter. Nah, langsung jadi scriptnya ya. Saya ulangi lagi, bikinnya itu gini, tinggal ketik script, tab, langsung jadi 2. Kita tinggal enter. Nah, di sini baru kita bikin coding untuk JavaScript-nya. Awalnya itu function, langsung ada kan function, tinggal tab, spasi, kita bikin fungsinya, fungsi hitung. Nah, ketika kita ketik buka kurung, dia kan otomatis membuat kurung tutupnya.
Terus kita buat kurung kurawannya, kita enter, jadinya seperti ini. Oke, kita definisikan dulu variabelnya pakai panjang, lebar, sama hasil PLH. Nah, sudah selesai. Kita masukkan P itu sama dengan dokumen. Seperti yang saya jelaskan kemarin, dokumen itu adalah fungsi dari dokumen adalah mencari apapun yang ada di dalam dokumen. Terus setelah dokumen titik itu apa yang kita cari. Nah, ini ada get element by ID, ada get element by class name, ada name tag sama names. Nah, ini tadi yang saya bilang kita pakai ID. Kalian boleh pakai name kalau name-nya yang tadi yang label itu diisi. Karena yang kita isi tadi ID, maka kita pakai yang ID. Ini yang atas sendiri. Terus petik kurung buka, kita petik 2. Nah, petik 2 ini langsung gini ya. Petik 2-nya ini di luarnya. Kita klik dulu di dalamnya. Baru klik kita ketik panjang. Nah, ini sesuai dengan yang ini. Nih, dikasih tahu sama dia. Kita klik ini, itu sama, harus sama sama yang ini. Karena nanti P itu hasil dari inputan dari yang ini. Oke. Karena setelah itu sudah ketemu get element ID-nya panjang, kita ambil apanya? Kita ambil value-nya. Value. Tutup. Oke. L juga sama, dokumen get element by ID T2 lebar. Oke, kita ambil value-nya. Oke, sekarang H itu sama dengan saya lupa tadi kita pakai spasi ya, ditambahi spasi sama dengan spasi lagi biar kelihatan bagus rapi. Hasilnya sama dengan panjang dikali lebar. Tutup. Sekarang kita masukkan hasilnya. Masukkan ke input yang ID-nya hasil. Kita masukkan di dokumen .get element by ID yang ID-nya itu hasil. Kita masuk lagi hasil dot value dari hasil sama dengan H. Oke. Sekarang kita bikin trigger dari fungsi ini. Triggernya yaitu ada di dalamnya button. Nah, button ini kan sudah jadi nih. Ini kita masuk ke dalamnya sini, kita di sini ya. Kita spasi. Jadinya seperti ini. Terus kita pakai ketik namanya on click. Nah, di situ sudah ada on click. Langsung kayak gini. Jadinya on click langsung dibikinin sama dengan terus tutup petik sama dia. Langsung kita pastekan yang tadi kita copy, yang ini kita copy, yang ini ya fungsi hitung buka kurung tutup kurung ini copy, kita paste di sini. Nah, oke, sudah selesai. Kita simpan. Cara nyimpennya itu Ctrl S atau bisa pakai ini Save As atau pakai Ctrl S atau Ctrl S atau Save, klik. Nah, kita mau nyimpennya di mana? Ini sudah otomatis HTML ya. Kita nyimpennya di dokumen. Misal ini saya kasih di dokumen, kita namai belajar Java script. Oke, kita enter, kita simpan. Sudah, kita buka hasilnya. Kita buka ini SQL Explorer, ini hasilnya ada di sini, belajar JavaScript. Kita buka. Nah, ini Bapak, ini kok ada di sampingnya? Kenapa? Nah, saya lupa. Di sini kan ada BR. Ternyata di sini saya lupa dikasih BR. Kita kasih BR lagi. BR. Terus kita kasih BR lagi 2. Nah, kita simpan lagi. Save. Kita reload. Nah, udah jadi. Ininya hitungnya kita bawakan juga ya. Di input hasil kasih BR juga. Oke, simpan. Nah, sekarang kita coba apakah berhasil
Di sini coba saya kasih 24, terus di sini saya kasih 65. Klik. Nah, ternyata berhasil. Lebih gampang ya, lebih gampang pakai ini karena kita di apa di sini itu dikasih apa ya, sugesti, dikasih pilihan. Jadi nggak dari awal kita ngetik, tapi kita bisa milih. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita ngodingnya lebih cepat. Ini jadi sudah beda sama yang kayak kita kemarin pakai notepad itu sangat lama sekali. Kalau di sini kita bikinnya itu gampang. Nah, inilah aplikasi yang khusus untuk pemrograman. Terus selain itu kita juga bisa melihat nih warna-warnanya beda karena dia itu dipisah atau apa ya, dikasih warna-warna beda, setiap tag warna beda. Terus ini anunya beda, labelnya. Terus kalau ada petik dua, ini namanya teks, karakter. Jadi dibedakan. Kalau semisal error, kayak semisal error ya, sini sengaja saya errorkan enggak. Nah, dia akan merah. Tapi merahnya di sini. Kenapa kok di sini? Karena ini tidak ditutup. Itu kalau error. Nah, kita coba ditutup di sini. Maka dia tidak error. Sama kayak labelnya, semisal labelnya saya lupa nggak kasih buka. Kayak gini. Terus semisal jangan gitu. Kita kasih lupa gini misalnya. Nah, maka merah. Dia merah. Menandakan bahwa ini belum ditutup. Itulah kelebihan dari kita pakai aplikasi yang khusus untuk coding. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Untuk itu saya mohon maaf hari ini tidak bisa hadir. Kita praktikum minggu depan dan tugasnya nanti saya share. Sekarang saya masih belum bisa, ini masih hanya bisa bikin seperti ini aja, mohon maaf. Dan saya jelaskan lagi nanti kalau kita sudah pertemuan kembali ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.